السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua yang tidak terhingga. Dan juga kita bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berharap kepada Allah dengan salawat kita dijadikan sebagai orang-orang yang beruntung nanti di yaumul qiyamah dengan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki akidah yang sahihah, memiliki akidah yang benar, ini merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah karuniakan pada seorang hamba. Dan wajib bagi seorang hamba untuk mensyukuri nikmat tersebut dan menjaganya dari perkara-perkara yang bisa merusak akidah tersebut atau yang bisa mengurangi kesempurnaannya. Dan ini tidak bisa dilakukan seorang hamba kecuali dia belajar, talabul ilm, setelah dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Maka tema kita yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah tentang satu perkara yang bisa merusak kesempurnaan tauhid seseorang, dan jika hal ini terus diabaikan bisa-bisa tauhidnya rusak dan keluar dari agama Islam. Satu perkara yang terkadang banyak orang melakukannya tanpa dia sadari bahwa perkara tersebut teramat sangat bahaya untuk dilakukan. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Bahkan terkadang kita juga pernah melakukan, karena ketidaktahuan kita. Dan insya Allah nanti kita akan sebutkan bagaimana cara kita berlindung dari perkara seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam judul kajian kita di pagi hari ini adalah mengapa engkau sandarkan kepada yang lain. Tema ini dibahas oleh Al-Imam Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab At-Tauhid, yaitu dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha, dalam surat An-Nahl ayat ke-84. Allah berfirman, ya'rifuna ni'matallah. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, thumma yunkirunaha, kemudian mereka pun mengingkarinya. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Kita lihat penjelasan para salafus saleh, para ulama tentang makna daripada ayat ini, dan juga
hakikat daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya ini. Dan sebelumnya maksud daripada al-muallif rahimahullah membawakan ayat ini adalah agar kita beradab dalam berbicara. Ya, beradab dalam berbicara terutama kaitannya dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghindari lafaz-lafaz syirik. Dan ini syiriknya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya ada syirik itu ya akhafu min dabibin naml. Syirik itu ada yang lebih tersembunyi daripada langkah semut. Ya. Antum bayangkan saja semut yang kecil, semut hitam, kalau dia melangkah dalam keadaan siang seperti ini di tembok yang berwarna abu atau krem ya. Antum lihat ada bekasnya enggak? Nah, lalu bagaimana kalau dia semutnya hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita? Itulah keadaan syirik. Ada yang sangat tersembunyi, yang tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang dia pelajari. Dan bisa jadi salah satu bentuk syirik itu apa yang akan kita bahas. Sehingga kita harus berhati-hati dalam berbicara. Ya, tidak sembarangan bicara. Karena ternyata perkataan seperti ini bisa masuk dalam kategori syirik atau kufur nikmat nantinya. Naam, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Mujahid rahimahullah, seorang tabi'in ahlu tafsir, ya beliau mengatakan makna dari ayat ini yaitu ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha, mereka mengenali atau mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka pun mengingkarinya. Imam Mujahid mengatakan huwa qaulur rajul hadza mali warithtuhu an abai, ya, yaitu ucapan seseorang, ini adalah harta saya mendapatkannya dari warisan. Ya, ini harta saya dan saya mendapatkannya dari warisan. Ya, ucapan seperti ini termasuk ucapan syirik. Ya, antum, masya Allah, ya hari ini usahanya lancar. Ya alhamdulillah, ini kan karena saya berangkatnya pagi-pagi, terus saya giat, ya makanya saya dapat seperti ini. Nah, ini termasuk ucapan yang dikategorikan dari ucapan syirkun khafi. Dan betapa sering kita, wah masya Allah kendaraan antum baru ya ini mah karena kemarin ada sisa, ya alhamdulillah ada uang lebih maka saya belikan. Nah, ucapan seperti ini termasuk dari ucapan yang harusnya dihindari oleh seorang muslim karena dia masuk pada kategori syirkun khafi. Dan ini ucapan-ucapan seperti ucapan-ucapan yang biasa kita ucapkan. Nah, wa qala Aun bin Abdullah yaquluna laula fulan lam yakun kada. Aun bin Abdullah beliau menafsirkan ayat ini yaitu ucapan seseorang kalau bukan karena fulan enggak akan terjadi seperti ini. Ya. Ini termasuk ucapan syirkun khafi atau kufrun ni'mah. Ya. Antum masya Allah ya hari ini bisa sukses. Ini kalau bukan karena saya dibantu sama fulan saya nggak bisa seperti ini. Ya. Nah, ini juga termasuk perkataan yang harus dihindari. Bagaimana kita mengucapkannya biar tidak masuk dalam kategori syirik? Nanti kita akan sebutkan insyaallah taala.
Qala Ibnu Qutaibah, yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Yakni mereka mengatakan, dahulu mereka mengatakan ini semua karena syafaat dari Tuhan-Tuhan kami. Karena bantuan dari Tuhan-Tuhan kami, bantuan dari orang-orang yang kami agungkan. Makanya kami bisa seperti ini. Ini juga termasuk perkataan syirik. Ya, syirkun khafi. Ini penafsiran daripada para ulama salaf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Jabir secara marfu, beliau mengatakan, "Man uliya ma'rufan falam yajid lahu jazaan illa thana faqad syakarahu." Barang siapa yang dia diberikan kebaikan kemudian dia tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasi orang yang telah berbuat baik kecuali memujinya, maka itu sudah terkategorikan bersyukur. Yani Nabi SAW bersabda, ya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang belum berterima kasih pada seseorang, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani syukur kepada seseorang yang telah berbuat ma'ruf pada Anda, ya, berterima kasih atas kebaikannya adalah dengan apa? Dengan membalas kalau kita punya. Kalau tidak punya, maka dengan memujinya atau mendoakan untuknya. Ya, ini namanya sudah bersyukur pada seorang. Ada orang yang telah memberikan memberikan sesuatu pada kita, maka kita kalau punya kita balas, ya, balik memberi. Kalau nggak ada, kita mengatakan jazakallahu khairan, ya, jazakallahu khairan, ya, semoga Allah membalasi Anda dengan baik. Ini sudah termasuk syukur kepada manusia, ya. Naam, faman katamahu faqad kafar, ya. Kalau dia menyembunyikannya, ya, bahwa ini dari orang kemudian dia menyembunyikannya, maka dia termasuk perbuatan kufur, yang kufur nikmat. Orang dikasih kebaikan sama orang lain tapi dia tidak berterima kasih, ini termasuk kufur nikmat. Ya, termasuk kufur nikmat. Wa fi riwayatin jayyid la Abi Dawud, man ubliya fadzakarahu faqad syakarahu wa man katamahu faqad kafarahu. Pada siapa yang dia diberikan nikmat kemudian dia menyebutkan nikmat tersebut, ya, dari fulan, alhamdulillah, ya, Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat ini melalui fulan, ya, melalui fulan Allah kasih saya nikmat ini. Kemudian kita mengucapkan jazakallah ya fulan, jazakallahu khairan. Nah, maka ini dia telah bersyukur. Ya, dia mengakui bahwa nikmat yang ada padanya itu pemberian Allah melalui fulan. Ya, ini bersyukur. Tapi kalau dia tidak menyembunyikan hal ini seolah-olah dia mendapatkan dari usahanya sendiri, ini termasuk bagian daripada kufur nikmat. Ya, tidak berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Nah, jika, ya, kemudian dikatakan jika bersyukur atau berterima kasih pada orang yang menjadi sebab sampainya nikmat ini kepada kita, itu termasuk daripada perbuatan syukur, maka mensyukuri sang pemberi itu jauh lebih wajib lagi. Yakni kalau Anda tidak berterima kasih pada orang yang pernah berbuat baik kepada Anda, itu termasuk perbuatan kufur. Lalu bagaimana jika Anda tidak menyebutkan nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak menyebutkan nikmat ini dari orang yang telah memberikan kepada Anda nikmat ini, yang dia dijadikan wasilah oleh Allah bagi sampainya nikmat itu kepada Anda saja. Ini termasuk bagian daripada kufur. Lalu bagaimana jika Anda tidak menyebutkan dan menyandarkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka seharusnya seseorang ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla,
dia sandarkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya fulan, kaifa halk? Bagaimana keadaan antum? Alhamdulillah, sudah baikan. Ya, sudah seger ya? Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat misalnya. Alhamdulillah, ya atas nikmat Allah saya hari ini bisa seger. Ya. Nah, melalui sebab apa? Melalui sebab misalnya makan obat misalnya kalau dia sudah sakit, setelah sakit ya. Nah, itu hanya sebab saja. Tapi dia meyakini bahwasanya nikmat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid, berkata Mujahid, ya, makna firman Allah tadi, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkiruna, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, yakni ucapan seseorang, hadza mali warithuhu an abai. Termasuk dalam ayat ini adalah ucapan seseorang, ini adalah harta saya, ya saya mewarisinya dari ayah saya. Ya, ini harta saya mewarisinya dari ayah saya. Ucapan seperti ini termasuk ucapan kekufuran, yakni kufur nikmat. Ya syirkun khafi. Ya. Nah, kalau ini menjadi kebiasaan ucapan seseorang, dia bisa lama-lama menjadi kufur akbar. Ya, kufur akbar. Ya, karena dia biasa menisbatkan nikmat itu kepada makhluk. Ya. Dia biasa menisbatkan nikmat itu kepada makhluk. Sehingga lama kelamaan dia lupa bahwa yang memberi nikmat itu kepadanya adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia ada apa namanya? Ada dapat nikmat, ya dia biasakan nisbatkan nikmat ini pada makhluk. Ya. Naam. Wah ini HP ini saya dikasih sama istri saya misalnya. Ya. Ini kemarin saya dibeliin. Ya, sama istri saya. Maka sebaiknya ucapan seperti ini dihindari. Ya, hanya mengucapkan seperti ini dihindari. Ya, antum ucapkan alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, melalui istri saya misalnya. Dia yang beliin HP ini. Jadi biasakan agar menisbatkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, ya alhamdulillah ya ada nikmat, wah ini dari fulan, alhamdulillah kemarin saya dikasih sama fulan. Memang fulan itu menjadi sebab dikasihnya dia, dapatnya dia nikmat. Sahih secara zahir, fulan itu menjadi sebab Anda itu mendapatkan nikmat ini. Tapi sebaiknya dalam rangka beradab kepada Allah Azza wa Jalla, ucapan seperti ini dihindari. Hendaknya dia sebutkan nikmat Allah juga. Ya, sebutkan Allah juga dalam nikmat yang Anda dapatkan ini. Ya, alhamdulillah ya, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kemarin Allah takdirkan fulan datang kepada saya untuk ngasih nikmat ini, misalnya. Sehingga kita akan senantiasa ingat bahwa nikmat-nikmat yang ada pada kita itu semua semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab, ya, nikmat-nikmat itu sampai kepada kita melalui sebab ini. Dan bukan karena sebab, semata-mata sebab itu nikmat itu bisa kita dapatkan. Ya, karena betapa banyak, betapa sering sebab-sebab yang biasanya ya sebab itu bisa mendatangkan manfaat dengan izin Allah, dalam kesempatan yang lain sebab itu nggak bisa ngasih manfaat. Ya, dengan kesempatan lain Allah nggak jadikan sebab itu bermanfaat buat kita. Nah, biasanya dia kalau sakit kepala minum paracetamol misalnya, ya. Nah, habis minum paracetamol biasanya langsung hilang. Ada dalam kesempatan yang lain dia udah minum 1, 2, 3 tablet, ternyata nggak hilang-hilang. Itu karena memang Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan sebab, yaitu minum obat paracetamol ini itu bermanfaat baginya. Dan dalam kesempatan yang lain Allah jadikan obat itu bermanfaat baginya. Naam. Jadi hakikatnya yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia biasa menyandarkan nikmat ini kepada Allah.
jadikan kebiasaan bagi kita untuk menyandarkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan setelah itu Anda menyebutkan sebabnya, tidak apa-apa. Tapi sandarkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak terbiasa menyandarkan nikmat ini kepada Allah, meskipun dalam hatinya dia mengetahui bahwa nikmat ini datang dari Allah, tapi lisannya biasa mengucapkan menyandarkan nikmat ini bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lama-kelamaan ditakutkan ya akan hilang perasaan bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Karena dia biasa menyandarkan nikmat ini kepada dirinya atau kepada makhluk. Saya pernah lihat ada video ya wawancara salah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Jawa Barat ini. Dia tadinya seorang santri dari pesantren, kemudian jadi ateis. Dia ateis, nggak percaya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena ini sudah biasa menyandarkan nikmat ini kepada makhluk. Sehingga lupa bahwasanya yang kasih nikmat itu kepadanya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, karena dia selama ini bergantung kepada sebab dan tidak bergantung kepada yang membuat sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menjadi tergantung kepada sebab dan dia beranggapan bahwasanya tidak ada yang membuat sebab ini. Ya, ini tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia buat sendiri. Ya, bukan Allah yang membuat sebab baginya. Nah, karena dalam satu keadaan dia berdoa atau dia sakit kemudian dia memakai obat yang biasa dia makan dan sembuh, tapi hari itu dia nggak sembuh, padahal dia juga sudah diiringi dengan berdoa, kemudian nggak sembuh, dia sangka bahwasanya Allah kalau begitu nggak ada. Ya, akhirnya dia ateis. Karena terbiasa menyandarkan nikmat itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifuna nikmatallah. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrik. Ya'rifuna nikmatallah, mereka tahu ini nikmat-nikmat dari Allah, thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkari dengan mengatakan, ya, hati mereka ya tahu bahwasanya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengatakan kami dapat nikmat ini karena warisan dari orang tua kami. Hatinya mengetahui, ya, fulan, masya Allah rumah antum besar ya, bagus. Ya alhamdulillah, ini kan warisan orang tua saya. Mereka mengatakan begitu. Dan itu biasa diucapkan oleh manusia. Dan kadang-kadang kita juga mengucapkannya tanpa kita sadari. Ya, biasa aja, ini mah rumah orang tua saya yang dikasih kepada saya. Padahal yang ngasih nikmat hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikin dahulu di hati mereka tahu ini nikmat dari Allah. Tapi lisan mereka mengucapkan bukan seperti itu. Mereka mengucapkannya ini mah warisan dari orang tua saya. Memang sebab dia mendapatkan rumah itu adalah warisan, sahih. Sebabnya adalah seperti itu. Dan bahwasanya sang pemberi rumah kepadanya adalah Allah. Di hatinya dia tahu. Dan maksudnya juga seperti itu. Cuman lisan mereka mengucapkan dengan ucapan yang kurang tepat dan tidak beradab. Dan ucapan seperti ini Allah katakan bahwa ini termasuk mengingkari nikmat Allah. Ya'rifuna nikmat Allah thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah tapi kemudian mereka mengingkarinya. Tapi kalau kita terbiasa untuk menisbatkan nikmat ini kepada Allah, maka kita tahu betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan seharusnya kita itu bersyukur, perbaiki ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal saleh kita, karena selama ini Allah yang ngasih nikmat-nikmat kepada saya tanpa mengingkari sebab.
Ya, karena kita pun kalau ini kita mendapatkan nikmat dari Allah melalui orang, ya melalui orang lain, maka kita disuruh untuk berterima kasih juga kepada orang tersebut agar lebih sempurna nikmat ini. Ya, syukur nikmat ini akan lebih sempurna. Ya, maka kita katakan jazakallah khairan katsiran. Ya, semoga Allah menambah kepada Anda kebaikan, ya, karena orang tersebut telah dijadikan sebab oleh Allah sampainya nikmat Allah kepada kita. Ya, sampainya nikmat Allah kepada kita. Qala Ibnu Qayyim, ma ma'nahu lamma adhafu an-ni'ma ila ghairillah faqad ankaru ni'matallah binisbatiha ila ghairihi. Baik, agar kita lebih memahami ya ayat ini, karena ini potongan ayat ya dalam surat An-Nahl ini. Ya'rifuna ni'matallah, ya. Antum kalau punya Quran Android silakan dibuka. Ya. Quran Androidnya, karena ayat-ayat sebelumnya menyebutkan tentang bentuk daripada nikmat-nikmat Allah. Baik, An-Nahl ayat 83 ini. Pada ayat sebelumnya, ya antum jadi ayat ke-78 ya. An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, hati. Ini semua alat-alat untuk bisa memahami ilmu Allah ya. Karena ilmu itu bisa diraih dengan mendengar, melihat, dan memahaminya dengan hati. La'allakum tashkurun. Ini berarti nikmat. Kita dikasih pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna, hati yang hidup. Ini merupakan nikmat. Dan Allah sebutkan ini agar kita bersyukur. Ingat kalau ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat itu dengan baik. Ya, pendengaran ini gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Penglihatan ini pakai untuk apa? Melihat ayat-ayat Allah, kauniyah maupun Qur'aniyah. Ya, hati ini pakai untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar. Ya, ini semua alat untuk memahami. Dikasih ini semua agar apa? Agar kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukurnya pendengaran tadi dengan mendengarkan hal-hal yang baik. Syukurnya penglihatan dengan melihat ayat-ayat Allah. Syukurnya hati dengan dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah tersebut. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis sama'i ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Kemudian ayat selanjutnya, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah jadikan bagi kalian tempat tinggal dari rumah-rumah kalian. Kita dikasih tempat tinggal, nikmat dari Allah. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Ya, Allah jadikan bagi kalian juga apa? Rumah dari kulit-kulit hewan. Ya, untuk melindungi kalian, meringankan kalian ya pada hari kalian tinggal atau kalian pergi. Wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha athath wa matan ila hin. Dari kulitnya, dari bulunya ya, yang dijadikan sebagai perabotan dan mata sampai waktu yang ditentukan. Ini juga nikmat dari Allah. Kemudian wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Ini semua juga bentuk-bentuk nikmat yang Allah sebutkan bagi kita semua. Ya, kemudian fa in tawallaw fa inna ma'alaikal balaghul mubin. Jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan sejelas-jelasnya. Kemudian Allah menyebutkan ya'rifuna ni'matallah. Mereka tahu ini semua adalah nikmat-nikmat dari Allah. Tsumma yunkirunaha,
kemudian mereka mengingkarinya dengan mengatakan bahwa nikmat ini dia dapatkan dari orang tua mereka. Ini warisan dari orang tua saya. Ini mah hasil usaha saya. Ya, ini semua termasuk perbuatan kufur nikmat. Syirkun khafi. Ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan lamma adhafa an-ni'ma ila ghairillah faqad ankaru ni'matallah binisbatiha ila ghairihi. Ketika mereka menyandarkan nikmat ini kepada selain Allah, maka mereka telah mengingkari nikmat Allah dengan menyandarkannya kepada selainnya. Fa innal ladzi yaqulu hadza jahidun li ni'matillah alaih. Maka sesungguhnya orang yang mengucapkan seperti ini berarti dia telah mengingkari nikmat-nikmat Allah atasnya. Ghairu mu'tarafin biha, tidak mengakuinya. Wa huwa kal abras wal aqra alladaini dzakarahumal malak bi ni'amillah alaihima. Dan ini seperti kisah orang ya 3 orang Bani Israel ya, yang 2 di antaranya adalah orang yang abras, aqra orang yang memiliki penyakit kulit ya, kemudian yang aqra, na'am, yang apa? Yang botak, na'am, satu lagi yang selamat, yang buta. Ketika dikasih tahu bahwa ini nikmat Allah, mereka mengingkarinya. Ya, oh ini karena usaha saya. Yang satu dikasih apa? Dikasih sapi ya, berkembang biak dengan banyak. Dia katakan, oh ini mah usaha saya. Kemudian dia nggak mau mengeluarkan sebagian rezekinya karena dia ngerasa ini hasil daripada jerih payahnya. Ya, dia lupa bahwasanya selama ini yang ngasih nikmat kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ini termasuk dari menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Musannif menyebutkan perkataan Aun bin Abdullah. Aun bin Abdullah yakni Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali, Abu Abdullah Al-Kufi, seorang yang thiqah, ahli ibadah, meninggal dunia pada tahun 120-an. Ya, sebelum 120-an. Ya, ini Aun bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwasanya yang termasuk dalam mengingkari nikmat Allah, menyandarkan nikmat ini kepada selainnya adalah ucapan seorang laula fulan lam yakun kadza. Kalau bukan karena fulan enggak akan seperti ini. Ya, kalau bukan karena fulan enggak seperti ini. Ya, naam, lagi main bola, orang ikhwan biasanya suka main bola ya. Naam, ya hampir saja kalah. Qadarullah azza wajal, ada salah seorang yang berhasil memasukkan bola di menit-menit terakhir. Kemudian tanpa sengaja, tanpa sadar dia ucapkan, wah kalau bukan karena tendangan fulan itu kita kalah. Kadang ini ucapan yang biasa diucapkan oleh orang. Ya, dia tahu bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menang. Ya, tapi dia mengucapkan ini kalau bukan karena fulan tadi, kalau fulan enggak ikut, enggak tahu deh apa yang terjadi. Ya, ada orang tenggelam kemudian kemudian tolong sama temannya. Ya, kalau nggak ada fulan kayaknya udah mati itu bocah. Ya, kalau bukan karena fulan kayaknya dia bisa mati ini. Ini termasuk perkataan yang tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa sering kadang kita mengucapkan ya tanpa kita sadari. Karena memang nggak tahu ilmunya. Ya, dan orang yang mengucapkan ucapan kekufuran atau kesyirikan karena ketidaktahuannya itu tetap saja dia berdosa. Ya, dia berdosa. Nah, mengucapkan ucapan syirik, kufur, meskipun dia nggak tahu atau meskipun dia nggak nyadarinya, dia tetap berdosa. Apalagi dia di lingkungan orang-orang yang memang mengajarkan tauhid di sekitarnya. Maka dari itu kita harus senantiasa meningkatkan ya keilmuan kita tentang tauhid. Kitab tauhid itu harus dipelajari. Banyak sekali kasus-kasus dalam kitab tauhid yang disebutkan oleh al-muallif dan itu termasuk semua dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak tauhid atau yang bisa mengurangi kesempurnaannya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Karena Al-Musannif rahimahullah menyebutkan perkara-perkara yang sering terjadi di masyarakat. Ya, yang paling sering terjadi, beliau sebutkan dalam kitab Tauhid. Maka sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajarinya. Ya, nah, karena di sana banyak kasus-kasus seperti kasus seperti ini yang kadang kita masih melakukannya, sebagian orang masih melakukannya, dan dia nggak sadar kalau itu termasuk daripada perbuatan yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya, atau kalau sering dilakukan lama-lama bisa menjatuhkannya kepada kufur akbar. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang yang kemudian ateis padahal dia lulusan pesantren, ya, dia bacanya kitab kuning tiap hari, tapi kemudian dia kufur karena memang terbiasa untuk menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada diri sendiri atau kepada makhluk, meskipun hatinya tahu kalau nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Munzir Ibnu Abi Hatim, beliau meriwayatkan athar ini, dan lafaz Ibnu Abi Hatim dalam kitab Durrul Manthur, ya, laula fulan asabani kadza wa kadza. Kalau bukan karena fulan saya udah kena begini dan begini. Dia baru saja diselamatkan sama, ya, oleh Allah, ya, melalui fulan ini. Kemudian dia katakan, wah, kalau bukan karena fulan nggak tahu saya jadi apa sekarang ini. Ya, dulu saya ini hampir saja bangkrut. Kemudian datang fulan, bantu saya. Ya, alhamdulillah saya sekarang bisa keluar dari kebangkrutan. Ini kalau nggak ada fulan dulu nggak tahu saya jadi apa saat ini. Ini ucapan-ucapan yang harus dihindari seperti ini. Ya, terkadang kita masih mengucapkannya karena ketidaktahuan. Laula fulan lam yakun kadza wa kadza. Laula fulan asabani kadza wa kadza. Laula fulan la adri madza hasala li. Ya, kalau bukan karena fulan pasti akan terjadi seperti ini. Kalau bukan karena fulan, saya nggak tahu apa akan yang terjadi setelahnya. Ya, kalau bukan karena fulan, mungkin saya sudah begini dan begini. Ini termasuk daripada masuk dalam firman Allah, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, hada yatadammanu qat'a idafati ni'mah amman laulahu lam takun wa idafataha ila man la yamliku li nafsihi darran wala naf'an fadlan ghairihi wa ghayatuhu ay yakuna juz'an min ajza'is sabab ajrallahu ni'matahu ala yadihi. Ya, padahal, ya, saya ambil kesimpulannya saja. Padahal itu semua dia mengucapkan kalau bukan karena fulan, ya, mungkin saya akan seperti ini. Ya, karena fulan lah saya jadi seperti ini. Ya, padahal maksimalnya fulan itu hanyalah Allah jadikan sebagai sebab agar nikmat itu sampai kepadanya. Ya, wasababu la yastaqillu bil ijad, dan sebab itu sendiri dia tidak bisa mewujudkan dengan sendirinya. Sebab itu sendiri dia tidak bisa menolong, ya, fulan itu sendiri dia nggak bisa menolong orang lain kalau bukan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'luhu sababan huwa min ni'amillahi ta'ala. Dan ketika Allah menjadikan fulan ini sebagai sebab Anda selamat atau Anda keluar dari masalah Anda, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal mun'im bitilka ni'mah. Maka hakikatnya Allah yang ngasih nikmat dia. Allah kasih nikmat apa? Berupa apa? Nikmat berupa dia selamat dari musibah. Allah kasih dia nikmat berupa apa? Berupa lolos dari masalah. Tapi bukan itu saja nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan nikmat berupa sebab yang karenanya dia mendapatkan nikmat yang lainnya. Yakni seperti orang tadi, ya, ketika dia selamat dari musibah, maka selamatnya dia dari musibah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dijadikannya fulan ini yang
menyelamatkan Anda dari musibah ini itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata karena fulan ini yang menyelamatkan Anda, tapi Allah menjadikan dia sebagai sebab yang dengannya Anda ini bisa selamat dari musibah. Jadi Anda dapat dua nikmat. Nikmat selamat dari musibah, nikmat dijadikannya sebab ini bermanfaat bagi Anda sehingga Anda pun mendapatkan nikmat ini. Ya. Fasabab wal musabbabu min in'amihi. Maka sebab dan juga hasil dari sebab tadi adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah. Ya fulan, nikmat dari Allah untuk Anda dan selamatnya Anda ya melalui fulan ini itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ta'ala kama annahu qad yun'imu bidzalika sabab faqad yun'imu bidunihi wa la yakunu lahu atharun. Maka Allah Azza wa Jalla sebagaimana dia bisa saja memberikan Anda nikmat dengan sebab, Allah juga bisa memberikan nikmat tanpa sebab. Ya, Allah juga bisa memberikan nikmat pada Anda tanpa sebab. Nah, maka bukan karena sebab ini Anda itu ya mendapatkan nikmat tadi. Karena bisa jadi sebab ini bermanfaat atau sebab ini nggak bermanfaat. Ya, jadi hakikatnya apa? Fahuwa wahdahul mun'im alal haqiqah. Maka hakikatnya yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya itu. Sehingga hendaknya kita terbiasa untuk menisbatkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kita dalam hari-hari kita ya, lisan kita untuk terbiasa menisbatkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar nampak nikmat-nikmat itu dalam hati kita. Ya, agar nampak nikmat-nikmat itu dalam hati kita. Senantiasa terhadirkan dalam hati kita bahwa apa yang ada padanya dari nikmat-nikmat ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda akan bergantung kepada Allah dengan kebergantungan yang sangat besar dan tidak terlalu ya mengandalkan sebab, karena sebab kadang Allah Azza wa Jalla takdirkan dia bermanfaat dan kadang pula Allah takdirkan dia nggak bermanfaat. Nah, ya begitu keadaannya dan kenyataannya seperti itu. Ada orang ya usahanya, ada dua orang usahanya sama, uletnya juga sama, tapi yang satu berhasil, yang satu nggak berhasil. Yang satu berhasil karena Allah jadikan sebabnya itu bermanfaat, yang satu nggak berhasil karena Allah jadikan sebabnya nggak bermanfaat. Ya, begitu. Hakikatnya seperti itu. Qala al-musannif rahimahullah, kemudian al-musannif rahimahullah menyebutkan juga perkataan Ibnu Qutaibah. Yaquluna hadza bisyafa'ati alihatina. Ya, masuk dalam makna mengingkari nikmat Allah padahal mereka mengetahuinya adalah ucapan mereka bahwa ini semua karena pertolongan daripada Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sembahan kami. Jadi orang-orang musyrik ya dahulu meyakini bahwa keberhasilan mereka itu karena mereka pandai dalam mengagungkan sesembahan mereka. Karena mereka itu suka merawat sesembahannya ya, Tuhannya dibersihkan, Tuhannya dikasih sesajen, ya Tuhannya diibadahin, diagungkan, makanya mereka dapat nikmat. Jadi mereka menisbatkan nikmat ini kepada Tuhan-Tuhan mereka. Begitu Tuhannya diabaikan, nikmatnya hilang. Ya, naam. Begitu dia nggak dapat nikmat, dibilang ini gara-gara kamu nggak datang ke tempat fulan. Ya, nah gara-gara kamu nggak pernah ziarah ke makam-makam wali, makanya kamu seperti ini. Antum biar harusnya ketika kalau antum ingin lancar ya usahanya, sering-sering tuh datang ke kuburan orang soleh. Ya, naam. Dan itu dianggap sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan pada orang soleh yang telah mendahului kita dengan kesolehannya. Ya, dengan cara beribadah kepada Allah melalui mereka. Itu bentuk penghormatan katanya. Ya, kalau beribadah langsung kepada Allah nggak melalui mereka, antum namanya orang nggak sopan ya. Nah, nggak sopan antum.
Orang baru kemarin ibadahnya masih bisa saja, langsung minta ke Allah. Harusnya lewat orang-orang soleh ini. Ya, karena mereka meyakini kalau mereka sedang ibadah itu orang solehnya lagi hadir di situ. Ya, kemudian orang soleh ini mendengarkan permintaan kita, disampaikan ke Allah. Sama dengan perbuatan orang-orang musyrik dahulu. Orang musyrik dahulu, mereka ini gak mau beribadah langsung kepada Allah, ya karena ngerasa ibadah mereka gak akan diterima atau gak akan didengar. Makanya mereka lewat perantara. Jadi jangan bayangin orang-orang musyrik pada zaman Nabi itu semuanya orang-orang yang gak kenal Allah. Ya, kalau disebut musyrik Quraisy, oh berarti mereka itu orang yang gak pernah mengenal Allah. Salah. Ya, ada namanya Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah siapa? Dia temannya Abu Jahal. Dia yang menghalangi Abu Talib untuk mengucapkan syahadat ketika sedang sakit. Ketika Abu Talib sakit ini, Nabi mengunjunginya. Dia mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan wahaju biha laka indallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti aku akan membantu Anda di hadapan Allah dengan ucapan tadi. Ya, Abu Talib nggak ragu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan dia hampir saja mengucapkannya. Tapi di sampingnya ada Abu Jahal sama Abdullah, namanya Abdullah bin Abi Umayyah. Dia katakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Kamu benci dengan agama bapakmu sendiri? Ya. Yani mereka beranggapan kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti Anda benci dengan ibadah bapakmu selama ini. Karena kalau la ilaha illallah diucapkan berarti nggak boleh lagi ibadahnya lewat perantara. Ya. Nah, itu namanya Abdullah. Berarti mereka kenal Allah nggak? Mereka kenal Allah, makanya dikasih nama Abdullah. Ya. Naam, ayah Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Nabi Muhammad belum lahir. Ya. Namanya Abdullah. Berarti mereka udah kenal Allah, udah kenal Allah. Jadi orang-orang musyrik dahulu kenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad membuat perjanjian, ya, menulis perjanjian Hudaybiyah, ya, maka beliau menyuruh Ali mengucapkan menulis uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Mereka orang-orang musyrik mengatakan apa? Kami enggak tahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kami biasa menulis bismikallahumma. Tulis bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi mereka kenal Allah enggak? Mereka kenal Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa mereka disebut musyrik? Karena mereka enggak mau langsung ibadahnya kepada Allah. Mereka maunya ibadah lewat perantara. Maunya ibadah kepada Allah lewat perantara. Yang mana perantara ini akan sampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka seperti itu. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan syirik sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad untuk merubah cara ibadah mereka. Ya, agar mereka langsung beribadah kepada Allah. Karena kalau ibadah kepada Allahnya sudah benar, urusan yang lain akan mengikuti. Urusan yang lain akan mengikuti. Mereka biasa minum khamr, mereka biasa berzina, mereka biasa judi. Nah, mereka membunuh anak. Ya, hidup-hidup anak perempuan. Ini semua bentuk dosa yang mereka lakukan. Mereka akhlaknya sangat buruk. Ya. Ini perbuatan dosa mereka. Dari mana Nabi Muhammad merubahnya? Dari akidah dulu. Dari tauhid dulu. Karena kalau akidahnya udah benar, tauhidnya udah benar, maka yang lain akan mengikuti. Akan mudah. Kalau orang sudah cinta kepada Allah dengan cinta yang benar, maka dia akan mudah untuk mentaati syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau cintanya kepada Allah aja belum benar, maka disuruh meninggalkan ini, mereka nggak akan mau. Ya, makanya salah satu ucapan mereka, ya, ketika berbicara tentang masalah khamr, kalaulah ayat yang pertama-tama kali turun tentang khamr, kami nggak akan mentaatinya.
Karena khamr itu sesuatu yang sangat mereka senangi. Ya, minuman yang mereka butuhkan untuk sehari-hari. Tiba-tiba langsung dilarang, mereka nggak akan mau dengar. Ya, maka luruskan tauhidnya dulu, akidahnya dulu. Maka yang lain akan mengikuti. Ketika orang sudah mencintai kepada Allah, ketika seorang mengetahui bahwasanya semua nikmat yang ada padanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dia tahu banget, maka dia pun akan tunduk kepada zat yang selama ini telah memberikan nikmat kepadanya. Ya, sehingga seharusnya kita ini senantiasa berusaha untuk menisbatkan nikmat-nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari ucapan-ucapan yang seolah-olah kita itu menisbatkan nikmat ini bukan kepada Allah. Menisbatkan nikmat ini kepada makhluknya meskipun hati kita maksudnya tahu kalau nikmat ini datang dari Allah. Hatta hati ini tahu, orang musyrik juga tahu, ya'rifuna nikmat Allah. Mereka tahu ini nikmat dari Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya dengan mengatakan ini warisan dari orang tua saya. Ya, ini warisan orang tua saya. Ini saya selamat karena fulan yang menolong saya. Bukan berarti hati mereka nggak percaya kalau ini datangnya dari Allah. Mereka percaya. Tapi ucapan mereka ini dikatakan sebagai pengingkaran terhadap nikmat Allah karena dia menisbatkan nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, wah antum jabatannya naik terus. Ini karena bos saya yang baik pada saya. Kalau bos saya nggak baik nggak tahu, mungkin saya terus ya seperti ini. Ya terus nggak naik-naik ya misalnya. Nah, ini juga termasuk ucapan yang harus dihindari. Ya, dia ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, semoga jabatan ini Allah yang membantu saya untuk bisa mengembannya. Ya. Dan ini semata-mata karunia darinya. Ya, kemudian ya bos saya ini memang orang baik. Ya. Kemudian boleh menggunakan kata kemudian. Ya. Nah, qala al-musannif rahimahullah qala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Naam, mereka mengatakan ini adalah syafaat atau bantuan dari Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhan kita. Ya, dengan mengidhafahkan, menyandarkan nikmat ini kepada selain Allah. Seperti tadi, ya, antum punya usaha nggak berhasil, sering-sering ziarah kubur. Begitu dia sering ziarah kubur, ya, dia pun berhasil. Dikatakan, wah antum sekarang udah sukses ya. Ya alhamdulillah, ini kan karena saya sering ziarah kubur, sering datang ke orang-orang saleh, makanya saya sukses. Ya antum kalau mau sukses sering datang ke mereka. Ini termasuk syirik, bahkan ini jelas syirik. Dan masih banyak orang yang seperti ini. Padahal semua nikmat yang ada pada diri kita itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Wa ma bikum, dan apapun yang ada pada kalian min nikmatin, dari nikmat-nikmat itu faminallah, hakikatnya dari Allah. Itu semua dari Allah. Maka nisbatkan nikmat ini kepada Allah. Ya, beli mobil baru, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Allah mudahkan saya untuk bisa beli ini. Ya, tapi gimana nih caranya ya? Alhamdulillah. Ya, Allah Azza wa Jalla kasih saya ya kemudahan untuk dapat rezeki, kemudian dengan rezeki tersebut saya beli nih ya mobil ini. Semoga Allah Azza wa Jalla bisa menolong saya ya untuk menggunakan nikmat mobil ini dengan baik. Ya, fal 'abdu la khuruja lahu 'an ni'matillah wa fadli wa minnatihi wa ihsani tarfata 'ain. Seorang hamba itu tidak mungkin dia bisa keluar dari nikmat Allah dan karunia-Nya dan pemberiannya dan kebaikannya meskipun sekejap mata. Gak mungkin dia bisa keluar dari nikmat. Artinya semua yang ada pada kita itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla.
Antum hadir di majelis ini juga nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Antum dapat ilmu ini juga nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla jadikan saya sebagai sebab, ya, antum jadi tahu ini juga nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang antum harus syukuri nikmat ini. Jazakumullah, ya. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita juga terima kasih kepada orang yang telah berikan, kepada orang yang telah Allah jadikan dia sebagai sebab sampainya nikmat itu kepada kita. Nah, ya. Jangan seperti Qarun, ya. Jangan seperti Qarun yang dia lalai, ya, kemudian mengingkari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Hartanya sangat banyak. Qarun ini hartanya sangat banyak, kemudian Allah tenggelamkan hartanya ke bumi sampai-sampai hartanya ke Indonesia, Pak. Kalau antum dapat harta di rumah antum bilang apa? Harta karun, padahal kartu di mana? Karun. Karun di mana? Ya, tenggelamnya di sana tapi sampai ke Indonesia. Orang dapat harta di dalam tanah, harta korun ini. Saking banyaknya harta itu. Ya, tapi dia mengingkari. Dia katakan innama utituhu ala ilmin indi. Wah, ini karena hebatnya saya. Ya. Wah, Masya Allah ya, perusahaan antum maju banget nih. Ya, alhamdulillah. Ini karena kami manajemennya bagus. Nah, manajemen bagus, makanya kita berhasil. Itu sebab, ya akhi, nikmat berkembangnya perusahaan itu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, meskipun di awalnya alhamdulillah, karena alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan. Ya, bukan pengakuan nikmat. Ya, sekedar ucapan lisan kadang-kadang. Ya, alhamdulillah. Tapi cuma di lisan. Ya. Tradisi jadi tradisi. Tradisi orang Indonesia. Ya, orang Indonesia itu berbuat syirik juga alhamdulillah. Ya. Mencuri juga alhamdulillah. Gimana antum? Ya, hasil nyuri, alhamdulillah dapat gede. Udah tradisi itu ya. Nah, jadi tradisi alhamdulillah, bukan karena ngakui nikmat Allah ya. Nah. Baik. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, biasakan sandarkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum berusahanya maju, Masya Allah ya. Ya alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau bukan Allah nggak bisa apa-apa. Ya, tapi ini gimana caranya? Ya Allah kasih taufik kepada saya ya untuk bisa memanage perusahaan ini. Dia biasa menisbatkan nikmat kepada Allah dan itu kan nggak sulit. Nggak sulit kan? Nah, nggak sulit. Tapi jadi nampak nikmat-nikmat Allah pada kita. Ingat terus kita nikmat Allah. Sehingga kita pun senantiasa bersyukur, pandai bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Nggak kufur, nggak sombong. Karena dia tahu bahwa apa yang ada padanya itu semua pemberian Allah. Nikmat dari Allah. Dan dia tahu nikmat-nikmat ini harus ada syukurnya. Kalau nggak syukur, nanti Allah akan azab kita, na'udzubillah. Kemudian Al-Musannif melanjutkan waqala Abu Abbas, berkata Abu Abbas. Abu Abbas di sini maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ba'da hadits Zaid bin Khalid alladhi fihi inna Allah Ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ya, Abu Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan setelah menyebutkan hadis Zaid bin Khalid, di mana dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Allah berfirman asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini hambaku ada yang kufur dan ada yang beriman kepadaku. Jadi tadi malam itu baru turun hujan. Ya. Kemudian pagi harinya Nabi mengumpulkan para sahabatnya. Nabi mengatakan, "Hal ta'lamuna madza qala rabbukum?" Kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu, "La ya Rasulullah." Mereka mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan innallaha ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir.
pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kufur kepadaku. Ya, man qala mutirna bi fadlillah fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Orang yang mengatakan ya kita diberikan hujan ya oleh Allah dan ini semata-mata karunia dari Allah, maka orang itu berarti beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Wa man qala mutirna binau'i kadza wa kadza, dan orang mengatakan ini hujan karena Allah kasih ya, karena telah muncul bintang ini, karena muncul bintang ini, maka berarti dia telah beriman kepada bintang-bintang dan kufur kepada saya. Ini kufurnya kufur nikmat. Ya. Naam, karena dia menisbatkan nikmat ini kepada bintang. Ya. Oh, ini sudah hujan. Oh, ini kan udah bulan Desember. Nah, musim hujan, makanya hujan. Ya, meskipun memang biasanya Allah Azza wa Jalla turunkan hujan ini pada bulan-bulan ini ya, Desember misalnya. Ya, tapi sebaiknya hindari ucapan seperti itu tadi. Ya, wah ini udah hujan ya, alhamdulillah, mutirna bi fadlillah. Ya, memang biasanya Allah turunkan hujan di bulan Desember. Ya, gitu. Waqad taqaddama wa hadza katsirun fil kitab was sunnah. Beliau mengatakan dan yang seperti ini banyak dalam kitab dan dalam sunnah. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairi wa yusyriku bih. Di mana Allah itu mencela orang-orang yang menyandarkan nikmat-nikmatnya kepada selainnya. Qala ba'dus salaf, sebagian para salaf mengatakan, beliau masih mengatakan ya, ini perkataan Syekhul Islam. Beliau menyebutkan bahwasanya sebagian para salaf dahulu mengatakan ya bahwa mengingkari nikmat Allah itu seperti ucapan mereka kana tarrihu thayyibah wal mallahu hadiqan wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinati katsir. Nah, dulu ya ketika mereka naik kapal kemudian sampai tujuan dengan selamat dan pada waktu yang tepat, mereka mengatakan ini karena ya cuacanya bagus dan nahkodanya hebat, makanya kita sampai. Ini kan biasa diucapkannya. Naam. Wah, ini supirnya hebat nih. Makanya bisnya selamat ya sampai tujuan. Nah, wah ini kalau supirnya nggak hebat nggak akan selamat kita. Ya. Kadang diucapkan seperti ini. Ya, dulu pernah naik bis ya mau ke Sukabumi. Nah, ya di jalan qadarullah di depannya itu ada truk yang mau nyalip kendaraan yang lain di depannya. Truk ini cepat, kemudian dengan izin Allah ya sigapnya supirnya ini langsung dibelokin terus balik lagi, selamat. Kemudian kendaraan ini akhirnya tabrakan karena memang sudah terlalu mepet sekali ya. Ini hitung-hitungan orang nggak selamat. Kemudian ada ibu-ibu yang mengatakan, oh Pak supir hebat ya. Ya, ini supir Masya Allah hebat. Kalau nggak hebat kita bisa tabrakan tadi. Nah, ini terkadang sesuatu yang sering kita dengerin ya. Nah, dan waktu itu saya juga diam karena nggak tahu ilmunya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, jadi sebaiknya nggak seperti itu. Alhamdulillah ya. Selamat alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Ya, dengan izin Allah kita selamat. Kemudian Allah berikan taufik ke supir ini ya biar bisa menghindar. Ya, kalau Allah nggak kasih taufik, ya nggak bisa menghindar. Ini taufik dari Allah untuknya. Ya. Naam. Jadi ucapan seperti ini sering. Kana tarrihu thayyibah wal mallahu hadik. Ini karena cuacanya bagus, ya, kemudian nahkodanya juga hebat, makanya kapalnya sampai dengan selamat ya di tempat tujuannya. Naam. Maka ini termasuk dari perkara-perkara yang harus kita hindari dalam rangka apa? Beradab dengan Allah Azza wa Jalla, karena ini termasuk dari perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Apa hukumnya ini Ustaz? Ini masuk dalam kategori
kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Nah, dan dia nggak mengeluarkan seorang dari Islam ketika dia mengucapkan seperti itu, tapi dia telah jatuh pada perbuatan yang besar, dosa yang besar. Ya, karena kufur nikmat termasuk dosa besar. Ya, dan ini banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Makanya ketika Nabi SAW melihat kepada neraka dan didapati banyak kaum wanita di dalamnya, ya, salah satu sebabnya apa? Li'annahunna yakfurna, karena mereka itu kufur, ya, kepada suami. Jadi kufur nikmat menjadi penyebab orang banyak masuk neraka. Ya, na'am, mengingkari nikmat yang telah Allah kurniakan, tidak berterima kasih kepada orang yang Allah jadikan dia sebagai sebab sampainya nikmat itu kepada kita, ini termasuk kufur nikmat. Ya, apalagi menyandarkan nikmat ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak berterima kasih saja kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, itu termasuk dari kufur nikmat. Lalu bagaimana kalau dia menyandarkan nikmat ini kepada selain Allah? Ini tambah-tambah kufur nikmatnya. Ya. Nah, meskipun hanya sekedar dalam ucapan, hati tetap mengakui nikmat ini datang dari Allah, tapi ucapannya salah. Ini termasuk kufur nikmat yang harus dihindari. Ya. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang memahami hal ini, ya, kemudian memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Nah, Fadhal. Ya, bismillah. Nah, ahsan, barakallahu fikum, sahih, ya. Jadi kita kalau dikasih nikmat oleh Allah melalui seseorang, kita diperintahkan untuk berterima kasih pada orang tersebut. Ya, dan terima kasih kita pada orang tersebut itu bagian daripada syukur nikmat. Ya, tidak berterima kasih. Naam, jazakallah khairan katsiran, sudah ngasih air kepada saya. Naam, ini nikmat. Ya, syukur. Ya, syukur nikmat. Karena kita mengakui, ya, tentang apa keutamaan orang tersebut yang Allah jadikan dia sebagai perantara sampainya nikmat ini kepada saya. Ya, naam. Kemudian membiasakan menisbatkan nikmat ini kepada Allah Azza wa Jalla, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan itu melatih diri kita untuk senantiasa ingat dengan nikmat-nikmat Allah dan menghindarkan kita dari perkara-perkara yang mungkar, termasuk diantaranya adalah ujub. Ya tadi, nah, ujub karena orang yang dia menganggap bahwa apa nikmat-nikmat ini dia raih karena kehebatannya, ya, itu bisa menjadi ujub. Ya, ujub, sombong lama-lama. Nah, akhirnya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Na'udzubillah. Ujung-ujungnya sampai seperti itu, bisa kufur. Seperti tadi ya, yang ateis. Nah, fadhal Pak. Antum. Hmm. Kredit. Kalau melalui leasing enggak ya, tapi kalau kredit yang syar'i boleh. Nah, kalau leasing sebaiknya tidak. Na'udzubillah. Astagfirullah. Ah? Ah. Leasing dari leasing. Nah. Ini enggak harus alhamdulillah harusnya ya. Astagfirullah. Nah, karena kalau udah berbuat maksiat kemudian alhamdulillah double ini nanti. Allah musta'an. Taib. Ada yang lain dari ibu-ibu?
Bismillah. Sudah cukup. Dari ibu nggak ada ya? Ada. Baik. Dari bapak-bapak dulu sambil nunggu ibu. Fadhal, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menisbatkan nikmat kepada Allah tapi dalam seperti apa, Pak, misalnya? Hmm. Nah, ini termasuk perbuatan yang terlarang ya. Menisbatkan atau kurang pandai dalam menisbatkan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia mengucapkannya dengan ucapan yang salah. Ini termasuk perbuatan dosa, kufur nikmat. Nah, ya, dan saya sampaikan karena terkadang kita masih melakukan yang seperti ini tanpa kita sadari, ya, maka salah satu kafaratnya, salah satu yang harus senantiasa kita usahakan untuk kita lakukan adalah memohon ampun kepada Allah. Ya, di antara doa yang sering diulang-ulang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya, berbuat syirik kepadamu sementara saya tahu itu syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari semua dosa yang saya lakukan tanpa saya sadari, tanpa saya ketahui. Kalau itu termasuk perbuatan dosa. Maka kalau kita seperti ini, ya, ketika kita meninggal dunia, dosa-dosa kita telah diampuni. Ya, baik itu yakni dosa-dosa yang kita lakukan dengan sengaja atau yang tidak dengan sengaja. Nah, kalau dengan sengaja dan kita itu kan lebih mudah ya, lebih mudah kita untuk bertaubat. Tapi kalau yang nggak sengaja, nah nggak kerasa, mungkin kita nggak bertaubat. Karena ngerasanya kita nggak pernah berbuat dosa. Orang ketika dia ngerasa nggak berbuat dosa, dia nggak mau bertaubat. Ya, kenapa saya harus minta maaf? Kan saya nggak berbuat salah. Dalam pikirannya seperti itu. Ya, padahal yang namanya manusia nggak mungkin dia lepas dari dosa. Buktinya ada ucapan-ucapan yang seperti ini kadang kita ucapkan, ya, dan kita tidak tahu kalau ini termasuk perbuatan maksiat. Nah, maka ini doa yang jami' mani, doa yang sangat menyeluruh ya. Dari perbuatan maksiat yang kita ketahui, kita berlindung kepada Allah. Karena boleh jadi orang tahu maksiat, tapi dia lama-kelamaan jatuh pada perbuatan maksiat tadi. Ya, na'am. Mungkin awalnya dia menjauhi, tapi lama-lama karena lalai mungkin jatuh dia. Padahal dia tahu ini maksiat. Ya, apalagi syirik. Makanya Imam Ahlu Tauhid, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau ini memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan syirik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Padahal beliau yang menghancurkan berhala dengan tangan beliau sendiri ya. Tapi beliau memohon pertolongan pada Allah agar dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Karena banyak orang yang tersesatkan gara-gara berhala ini. Udah tahu ini syirik, bisa saja tetap aja ada orang yang melakukannya. Karena nggak mendapatkan perlindungan dari Allah. Makanya perlu kita meminta perlindungan pada Allah. Kita bisa menghindari perbuatan dosa itu karena kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kita tahu
semata-mata tahu, oh ini perbuatan dosa nih, saya nggak mau dekat-dekat. Ya, bukan semata-mata itu, tapi karena kita ditolong oleh Allah sehingga kita bisa menjauhi. Karena ada orang yang tahu ini dosa tapi dia melakukannya karena nggak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari perbuatan dosa yang tidak kita sadari, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau antum bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Arab. Kalau antum nggak bisa, pakai bahasa Indonesia. Ya, untuk minta perlindungan dan ampunan ya dari dosa yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Baik. Ada ibu-ibu? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Nah, ini saja dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.